Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, tanpa panjang cerita, video kali ini aku mau menceritakan seseorang yang melakukan pembunuhan berantai asal Amerika. Dan menurutku ini lebih kejam. Bukan lebih kejam ya, lebih gila dibandingkan pembunuh-pembunuh berantai lain yang pernah tak ceritakan. Kayak dibandingkan sama pembunuh berantai di Korea itu agak beda gilanya. Dan ini memang kejadiannya udah lumayan lama. Jadi mungkin waktu itu lebih gila ya mungkin ya. Tapi sungguhan aku pun kaget banget. Jadi langsung kita mulai video hari ini. Oke, kejadian ini berawal mula pada tanggal 18 Desember tahun 1948 di Burbank, di California. Nah, lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamai Edmund Emil Camper-Il. Mulai sekarang, ini cowok tak panggil dengan sebutan Ed, oke? Ed ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Atasnya sama bawahnya ini adalah saudara perempuan. Jadi kakak perempuan sama adik perempuan. Sehingga Ed ini merupakan satu-satunya anak laki-laki. Udah gitu, papanya Ed ini merupakan seorang tentara yang bahkan pernah ikutan perang Pasifik. Jadi papanya ini badannya juga gede dan juga lumayan tegap. Sehingga diakibatkan itu, di saat Ed lahir pun badannya lumayan besar. Bahkan di saat Ed lahir, dia itu mencapai berat 5,9 kg. Ini Mboyo, menurutku agak nggak masuk akal karena anakku, Ruel, ini sekarang masuk 51 hari baru 6 kilo. Mosok lahir 5,9 kilo, mamanya apa gak brojol ya? Ya pokoknya kayak gitu. Udah gitu, waktu Ed menginjak usia 4 tahun, tingginya ini lebih tinggi sekitar 20 cm dibandingkan teman-teman sepantarannya, bayangkan. 20 cm ini segini, satu jengkal lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Sehingga diakibatkan itu, teman-teman sepantarannya itu semua ngira kalau Ed ini lebih tua dari dirinya. Dan diakibatkan itu, secara otomatis Ed ini jadi nggak punya teman. Jadi kayak teman-teman sepantarannya itu semua bilang, "Loh, kamu masa sepantaran sama aku?" Sedangkan dia mau bergaul sama yang lebih tua, otaknya masih belum nyampe, apalagi di masa pertumbuhan. Kita nggak tahu entah dikarenakan itu, atau memang dia dilahirkan seperti itu. Sejak saat itu, Ed ini mulai kelihatan dia itu sedikit antisosial, alias lebih suka menyendiri dibandingkan bergaul sama teman-temannya. Sehingga teman yang dipilih Ed adalah bukan teman-teman manusia, melainkan bermain dan juga mengamati hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Dan sedikit berbeda dengan yang kita bayangkan, memang betul papanya Ed ini dulu adalah seorang tentara yang juga sangat dihormati. Tapi papanya kan udah pensiun ya, dan setelah pensiun karena nggak punya pendapatan, papanya ini bekerja sebagai tukang listrik. Jadi kalau misalnya ada rumah yang ada masalah listriknya, ke sana dibetulin gitu. Sehingga agak mirip pekerjaannya itu sama kuli gitu. Dan dikarenakan itu mamanya itu nggak suka sama papanya. Wes kamu ini dulunya tentara, sekarang modelannya kayak kuli, kerja 1 hari gaji cuman iprit. Mamanya bilang kayak gitu, dan papanya ini juga jadi nggak bahagia tinggal bersama dengan mamanya. Bahkan papanya bilang kayak gini, "Hei, denger kamu, aku ini dulu tentara, ikutan perang, dikasih misi untuk bunuh diri, misi untuk lemparkan bom, itu semua nggak ada apa-apanya dibandingkan tinggal bareng sama kamu seumur hidup. Ini misi terberat dalam hidupku. Ini adalah hukuman dalam hidupku." Jadi papa sama mamanya ini sudah sangat tidak enjoy untuk tinggal bersama. By the way, yang disampaikan sama papanya ini emang terkesan lucu, tapi disampaikan dalam intonasi yang sangat serius. Jadi tentunya ya nggak selucu yang tak sampaikan barusan itu. Oke? Dan diakibatkan itu, mulai tahun 1957 hingga 1961, hubungan antara papa sama mamanya ini mulai tidak membaik, dan tentunya ini juga berdampak kepada si Ed ini. Dan jujur, Ed ini lebih suka papanya sebenarnya, tapi karena mama sama papanya ini mulai renggang, dan biasanya mama yang lebih merawat anaknya atau jadi meskipun Ed ini sebenarnya lebih suka sama papanya, tapi jadinya dia itu tinggal dan juga harus tinggal lebih dekat sama mamanya. Mungkin di sini ada yang bertanya, "Loh mas, tapi kalau mamanya Ed sendiri orangnya baik enggak?" Mamanya Ed sendiri bukan seorang dewasa yang baik sebenarnya. Dia ini suka alkohol. Oke, minum alkohol masih nggak masalah. Tapi dia ini bisa dibilang udah tergolong pecandu alkohol. Dan khususnya setelah hubungan dengan suaminya ini mulai nggak baik, mamanya ini terlihat kayak ada ketergantungan sama alkohol. Jadi kalau nggak minum alkohol tuh kesannya kayak agak bingung, agak nggak nyaman. Udah gitu, mungkin karena Ed ini adalah satu-satunya anak laki-laki dan juga dia ini akrab sama papanya, mamanya ini juga lebih sering memarahin si Ed. Salah dikit dimarahin, apa dikit diremehkan. Di depan orang banyak juga dipermalukan. Jadi Ed sendiri merasa dia itu nggak terlalu dicintai sama mamanya. Dan mungkin karena Ed ini dilahirkan dengan fisik yang besar atau gimana, mamanya sendiri itu sedikit
kurang percaya sama anak putranya. Mamanya ini takut putranya ini melukai kakak ataupun adik perempuannya. Sehingga seringkali di malam hari itu Ed ini disuruh tidur di basement lah, suruh tidur di luar lah. Jadi Ed ini kayak sering dipisahkan dari kakak-kakaknya. Padahal dia itu nggak pernah melakukan apa-apa. Jadi mamanya sendiri yang memiliki imajinasi. Dan dikarenakan itu, Ed mendapatkan hukuman yang nggak seharusnya. Dan lama-kelamaan Ed sendiri kemakan sama kata-kata mamanya. Mamanya itu bilang, kamu ini goblok, bodoh, tolol loh. Kamu ini pasti suka gangguin kakakmu. Kamu nyakitin kakakmu ya toh. Udah gitu adikmu kecil juga mau kamu sakitin. Nah, mamanya sering bilang kayak gini. Ed sendiri jadi mikir kayak gini. Loh, aku lo nggak pernah nyakitin. Tapi aku dibilangin kayak gini. Ya wis lah, aku juga tak mikir ya pacarannya aku bisa nyakitin adikku sama kakakku. Ed sendiri akhirnya mulai bergeser ke arah yang negatif. Dan di saat Ed memasuki usia 10 tahun, itu adalah tahunnya mama dan papanya itu benar-benar cerai secara resmi. Dan mulai di tahun itu, kesehariannya Ed ini menjadi lebih berbeda lagi. Dia ini emang nggak sering main sama teman-temannya. Sekarang dia ini jadi lebih sering main sama hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Tapi mainnya ini bukan kayak dielus, disayangi, dikasih makan, gitu enggak. Suatu hari, Ed itu lagi main di taman, terus ada kucing. Nah, dia liatin kucingnya. Nah, kucingnya ini bukan dikasih main atau gimana, tapi dia itu mikir, ini kucing kan hidup yo. Kalau tak kubur mati nggak ya? Dia itu cuma pikir kayak gitu. Sehingga dia itu gali tanah, bikin kayak jebakan. Setelah kucingnya masuk, dikubur hidup-hidup. Udah, kucingnya mati. Setelah itu dikeluarkan lagi. Oh, mati itu ternyata kayak gini. Dipenggal. Setelah dipenggal, kepalanya ini ditancepin kayak tusukan kayak gitu. Dan setelah itu, ini dipakai main. Dan ini adalah kelakuan Ed saat Ed berusia 10 tahun, bayangkan. Dan ini merupakan awal mula keanehan Ed itu mulai berkembang. Dan di tahun 1961, di saat Ed berusia 13 tahun, waktu itu ada kumpul keluarga gitu. Dan kebetulan sepupunya ini juga melihara seekor kucing. Masalahnya, kalau kucingnya itu sebatas mungkin nggak peduli sama siapapun, nggak masalah. Tapi kucingnya ini ternyata juga agak milih orang gitu. Kucingnya ini lebih suka main sama adiknya Ed, tapi kalau sama Ed itu kurang suka. Nah, dikarenakan itu Ed ini mulai agak marah. Sehingga waktu semua lagi pergi makan ataupun lagi nggak ada di sekitarnya, dia itu langsung membunuh kucingnya. Lalu dia potong-potong menjadi beberapa bagian. Dan ada beberapa bagian tubuh kucingnya yang dia bawa pulang dan dia simpan di lemari rumahnya. Sedangkan keluarganya mikir kalau kucingnya itu kabur dan menghilang gitu. Padahal sebenarnya dibunuh sama si Ed ini. Ed yang awalnya suka melakukan suatu tindakan-tindakan kejam kepada hewan-hewan ini mulai agak berubah lagi ketika dia memasuki usia remaja. Dia ini sekarang mulai memiliki fantasi yang jauh lebih gelap lagi. Dulunya dia itu mungkin nyobain ke hewan, ini udah salah. Tapi sekarang ini dia perlahan-lahan mulai nyoba menggal ataupun mencekik boneka bentuk manusia. Dan boneka yang digunakan tentunya merupakan boneka milik kakaknya ataupun adiknya. Mungkin dulu karena nggak ada mainan atau gimana, aku nggak tahu ya, tahun 1950-an, 60-an tuh kayak gimana. Cara Ed bermain dengan kakak dan adiknya ini juga lumayan aneh. Ed ini suka main permainan yang dinamai gas beracun atau kursi listrik. Nah, permainannya ini agak simpel. Jadi Ed ini kayak pura-pura duduk di kursi listrik. Lalu kalau kakaknya itu mencet tombol, ini beneran nggak ada listrik, tapi pura-pura tekan tombol, Ed ini akan berpura-pura kayak kesetrum, habis itu dia jatuh terus kayak kejang-kejang. Sedangkan untuk gas beracun, ini sama. Ed itu masuk ke dalam kamar, lalu kakaknya bilang, oke, ini tombolnya tak pencet. Nah, kalau gitu, Ed itu akan berpura-pura kayak nggak bisa nafas, kena gas beracun, dan kejang-kejang. Udah gitu, permainan lain yang dilakukan sama Ed dengan saudaranya, kalau ini menurutku sebenarnya lumayan umum, tapi agak bahaya. Jadi kakaknya itu pernah juga dorong Ed ke rel kereta api yang nggak ada keretanya. Pernah juga dorong Ed ke kolam renang, tapi tentunya nggak sampai gimana gitu. Kalau ini sih menurutku permainan yang lumayan normal, cuman cara Ed menerima permainan ini agak berbeda. Dia menangkapnya kayak gini. Oh, yang namanya mainan itu harus ada ketegangan kayak gini ya, harus ada bahayanya dikit. Nah, ini yang diterima oleh Ed. Bukan kayak, oh, mainan itu cuma sebatas ngagetin. Bukan, tapi, oh, yang dikaget itu harus ada ketegangan, harus ada
kecemasan. Nah, ini yang diterima Ed, sehingga pola pikirnya Ed ini menjadi lebih bahaya lagi. Dan di tahun 1962, di saat Ed memasuki usia 14 tahun, mungkin dia udah nggak betah untuk tinggal dengan mama dan juga saudara perempuannya. Dia itu memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan juga pergi nyari papanya yang tinggal di California. Untungnya, dia ini berhasil ketemu dengan papanya, dan juga karena papanya ini juga sangat-sangat sayang dengan Ed, mereka memutuskan untuk tinggal bersama selama 2 tahun. Tapi masalahnya papanya itu sebenarnya udah nikah dan punya anak tiri. Jadi setelah 2 tahun agak nggak enak juga untuk tinggal bareng. Sehingga papanya itu bilang gini, yaudah Ed, kamu tinggal sama kakek sama nenek aja. Kakek nenek itu papa sama mama dari papa. Yaudah, kamu tinggal bareng sama kakek nenek ya. Nah, sehingga Ed ini dipindahkan ke rumah kakek dan neneknya. Mulai tahun 1964 ini. Cuman, namanya kakek sama nenek kan ya udah tua, agak pikun, nggak seasik papa mama, nggak seasik saudara-saudaranya ya. Atau agak pelan ya. Di situ Ed mulai ngerasakan ternyata nggak asik tinggal sama kakek sama nenek. Udah gitu kakek sama nenek dikit-dikit aku dimarahin, dibilangin juga lupa terus. Nggak suka aku. Ed ini mulai kesel sama kakek neneknya. Dan kejadian pertama yang mengerikan ini terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 1964 di saat Ed berusia 15 tahun. Jadi hari itu dia itu lagi sebel banget sama kakek dan nenek. Ed ini lagi sebel banget sama kakek dan neneknya, khususnya neneknya. Dan kebetulan karena di rumah kakek neneknya ini ada senapan, Ed ini ngambil senapan yang ada di rumahnya itu, lalu menembakkan senapannya ini kepada neneknya sebanyak 3 kali. 1 kali di kepala dan 2 kali di kepala juga, tapi di bagian belakang. Dan tentunya diakibatkan itu neneknya langsung meninggal di situ. Melihat neneknya yang udah meninggal, dia itu bukan merasa bersalah atau gimana, malahan dia itu mengambil pisau dan melakukan yang disebut dengan overkill. Yang dimaksud sama overkill ini adalah pembunuhan yang berlebihan gitu kepada neneknya sendiri. Nah, kakeknya di mana? Ini terjadi di saat kakeknya itu meninggalkan rumah sebentar. Nah, neneknya udah meninggal, dan neneknya ini meninggal benar-benar di ruang tengah. Dan kondisinya Ed itu masih berusia 15 tahun, jadi dia ya nggak kuat banget, nggak terlalu besar banget, nggak. Cuman ya lumayan besar dibandingkan usianya. Nggak lama setelah itu, kakeknya ini pulang ke rumah. Ed yang melihat kakeknya pulang, takut dimarahi atau sehingga dia langsung menembak kakeknya. Jadi kakeknya ini bahkan belum masuk rumah, itu udah kena tembak dan meninggal di depan rumahnya. Setelah kakek dan neneknya meninggal, Ed juga agak bingung dan juga takut, sehingga dia memutuskan untuk nelpon mamanya. Untungnya mamanya itu memberikan arahan yang benar. Ed, ini kamu sangat serius. Kamu benar-benar salah, sekarang kamu langsung serahkan diri kamu ke kantor polisi. Karena mamanya bilang kayak gitu, dan untungnya Ed ini nurut sehingga dia melaporkan dirinya sendiri ke kantor polisi. Dan ini kejadiannya kan di tahun 1960-an ya, dan juga ini kejadian yang sangat gila. Dan di saat dia pergi ke kantor polisi, dia bilang kalau dia sendiri itu sebenarnya cuman melakukan ini bukan karena benci atau gimana, cuman pengen nyoba gimana sih rasanya membunuh seseorang, gimana sih rasanya menggunakan senapan, dan kebetulan korbannya itu kakek dan neneknya. Ini yang disampaikan sama Ed. Sehingga Ed yang berusia 15 tahun di saat itu dianggap memiliki gangguan secara psikiater ataupun gangguan secara jiwa, sehingga dia ini diputuskan untuk dikirim ke rumah sakit negara bagian atas Cordero dengan fasilitas keamanan maksimum yang terletak di San Luis Obispo County. Dan penjara ini sebenarnya dibuat khusus untuk para narapidana yang memiliki gangguan mental. Cuman khusus untuk narapidana-narapidana yang di luar nalar kita. Masalahnya, setelah Ed dikirimkan ke rumah sakit ini dari tahun 1964 sampai 1969, dia kan dikirimkan dengan alasan dia memiliki gangguan secara mental gitu. Tapi sesampainya di situ, diperiksa sama dokter, sama ahli, dilihat Ed ini normal. Dia itu nggak ada halusinasi, nggak ada kayak ngomong sendiri, nggak ada kayak gangguan-gangguan lain. Ya terkesan dia ini orang normal. Kalau dibilangi, ya nurut. Sehingga dokter-dokter ataupun ahli-ahli yang ada di rumah sakit itu lumayan suka sama Ed. Kok iso mikir kayak gitu kenapa? Karena gini, karena kalau narapidana lain dibilangi, Pak gimana kabarnya? Saya ingin membunuh. Kayak terlalu ekstrim gitu. Sedangkan si Ed ini dibandingkan narapidana-narapidana lain, halo selamat pagi. Pagi.
Udah makan? Udah. Bapak udah. Nah, dia ini bisa beraktivitas kayak orang normal. Dan bahkan waktu dites IQ-nya itu normal banget. Dan sebenarnya IQ-nya ini tinggi banget. Di tes pertama, dia itu mencapai IQ 136. Di tes kedua, dia itu menunjukkan kalau IQ-nya itu mencapai 145. Sehingga dokter-dokter yang ada di situ tuh suka banget. Bahkan, Ed ini dilatih untuk membantu pekerjaan para ahli ataupun dokter yang ada di situ. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah Ed yang begitu bukan pandai cerdik, dia ini menipu ataupun membohongi ahli-ahli ataupun dokter-dokter yang ada di sana. Dan pada tahun 1969, lebih tepatnya tanggal 18 Desember, di ulang tahun ke-21-nya si Ed ini, dia ini dibebaskan dari penjara dan mulai tinggal kembali bersama dengan mamanya. Sebenarnya Ed itu nggak cuma dibebaskan, ya udah kamu bebas nggak. Dia ini dibebaskan dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah harus mengikuti rehabilitasi. Jadi jangan sampai kamu gila lagi. Masalahnya, waktu dia mengikuti program rehabilitasi yang terjadi pada tanggal 29 November tahun 1972, karena para ahli-ahli dan juga dokter ini ngeliat kayaknya dia ini nggak gila loh. Dia ini orang normal. Mungkin waktu itu kakek sama neneknya aja yang ganggu si anak ini. Sehingga entah gimana ceritanya, apa yang dilakukan sama si Ed di usia 15 tahun itu dihapus. Jadi tindakan kriminal yang dia lakukan dan yang mengakibatkan dia masuk penjara ini dihapus. Jadi rekor kriminalnya itu jadi bersih karena dokter melihat, oh dia ini bukan orang gila yang melakukan tindak kriminal. Itu sebatas accident yang terjadi di masa itu. Udah gitu mentalnya ini loh normal. Jadi nggak perlu dipantau lagi, nggak apa-apa ini orang normal. Nah sehingga mulai tahun itu bisa dibilang Ed ini kembali menjadi warga biasa. Sehingga kondisinya adalah Ed ini udah dibebaskan kembali dan sekarang dia itu bebas mau kerja jadi apa aja. Dan itu merupakan tahunnya Ed memasuki usia 24 tahun. By the way, tinggi badan Ed di tahun itu, dia itu mencapai 194 cm. Awalnya Ed ini pengen kerja di kantor polisi. Tapi untungnya karena dia terlalu tinggi, dia ini nggak diterima. Tapi masalahnya setelah dia nggak diterima di kepolisian, dia itu daftar di tempat lain, yaitu di Departemen Transportasi California yang bertugas untuk memberikan tumpangan kepada para mahasiswi yang kuliah. Mahasiswi loh, bukan mahasiswa. Mahasiswi. Awalnya Ed itu bilang, ya udahlah, sebelum aku terlalu gila, aku tak mulai menjadi orang normal lagi, aku tak mulai bergaul sama orang-orang yang ada. Ini udah mulai ngerikan ya toh. Tapi kejadiannya ini mulai berlanjut lagi di tahun 1972. Pada hari itu seperti biasanya Ed ini lagi nyetir bis dan waktu dia lihat, loh kok di bis cuma ada 2 orang. Nah kebetulan 2 mahasiswi yang menaiki bisnya ini itu lumayan cantik. Salah satunya bernama Mary Ann, yang satunya lagi bernama Anita Lucchesa. Fotonya kayak gini, dan seharusnya Ed ini kan mengantarkan mereka ke asrama mereka, itu ke tempat tinggal mereka dengan aman. Tapi Ed ini tiba-tiba mikir, wah kayaknya enak ini kalau misalnya tak ajak gitu dulu, habis gitu nggak ada siapa-siapa ya toh. Ini kayaknya asik ini. Ed tiba-tiba membelokkan mobilnya dan pergi ke hutan yang jarang orang. Tentunya kedua mahasiswi yang menaiki bis itu juga merasa agak aneh karena arah yang dituju sama bisnya ini sedikit beda sama biasanya. Tapi nggak lama setelah itu, Ed berjalan keluar dari tempat kemudinya dan mencekik satu demi satu, lalu memperkosa satu demi satu, dan setelah itu dia masukkan ke dalam bagasi dan dibawa pulang ke rumahnya. Dan setelah dibawa pulang ke rumahnya, ternyata Ed ini lagi-lagi memperkosa jenazah dari kedua perempuan ini, dan baru setelah itu dia potong-potong dan dia buang ke sebuah gunung yang ada di sekitar tempat tinggal dia. Nama gunungnya itu adalah Gunung Loma Prieta. Kalau kita lihat Ed yang dulunya itu suka melakukan hal-hal gila, dia ini sempat tidak melakukan dan sekarang dia ini baru melakukan lagi, dan ini dia lakukan kepada manusia. Tentunya dia ini sangat terbangun lagi ya, sehingga tidak lama setelah itu pada tanggal 14 September tahun 1972 lagi-lagi dia melakukan aksi gilanya. Kali ini bukan mahasiswi, bahkan seorang siswi berusia 15 tahun. Namanya Aiko Ku. Fotonya kayak gini, kelihatan. Aduh, masih anak remaja yang cantik kayak gini. Ini juga dijadikan korban oleh si Ed. Caranya masih sama. Aiko yang kelewatan bisnya ditawari, tak antarkan mau tak. Setelah naik bis dibawa ke tempat yang jarang orang,
dicekik, diperkosa, lalu dibawa pulang ke rumahnya lagi. Mungkin karena Ed ini mulai berani melakukan tindakan-tindakan yang lumayan gila lagi, dia ini mulai menjadi lebih pede, dan bahkan dia itu mulai berani pergi ke sebuah bar yang sering didatangi sama polisi-polisi. Nama barnya itu adalah Bar Jury Room yang sering didatangi oleh polisi-polisi. Bahkan karena dia itu gede, polisi-polisi itu ngenalin si Ed, dan dia ini mendapatkan julukan Big Ed di bar itu. Dan mulai saat itu, Ed ini sering melakukan aksi gilanya, dan setelah dia potong-potong, seringkali dia itu ambil kepala korban, lalu dia kuburkan di taman depan rumahnya. Dan ini dia kuburkan dalam kondisi menghadap kamar ibunya, dengan alasan ini adalah bukti aku menghormati mamaku, katanya. Dan awal mulanya Ed ini ketangkap itu terjadi pada tanggal 20 April tahun 1973. Jadi mamanya sama Ed itu habis berantem, habis gitu mamanya itu pergi ke kamar dan tidur. Karena Ed ini nggak terima, dia ini ngambil satu palu, dan mamanya yang lagi tidur ini dipukul pakai palu. Tentunya mamanya itu langsung meninggal di tempat. Dan setelah itu, ini aku yang gak iso habis pikir. Kepalanya dipenggal dan diperkosa. Mamanya diperkosa dalam kondisi tanpa kepala. Setelah itu, kepala mamanya ini ditaruh di atas rak, lalu digunakan sebagai target dart tahu tuh yang lempar kayak gini. Kepala mamanya itu digunakan untuk main seperti itu. Dan setelah itu mungkin rasa marahnya Ed ini masih banyak atau gimana. Dia itu terus-menerus marah dan juga teriak-teriak ke kepala mamanya. Setelah itu yang dilakukan sama Ed adalah memotong lidah dan juga saluran tenggorokan mamanya. Jadi lidah sama saluran tenggorokannya taruh sini. Setelah itu kepala mamanya ini dia buang ke tempat pembuangan sisa makanan. Jadi tempat pembuangan sisa makanan kan biasanya kayak diproses, digiling ya toh. Nah, kepala mamanya dibuang kayak gitu, sedangkan lidah dan juga saluran tenggorokannya ini dibuang ke saluran wastafel. Setelah itu, Ed itu bukannya menyesali, dia itu malah berani menghubungi salah satu teman mamanya yang bernama Sally Hallen. Nah, teman mamanya ini dibilang kayak gini, "Tante, mama saya meninggal, kayaknya ada pembunuh yang habis masuk rumah." Teman mamanya datang, nah temennya ini juga dibunuh. Setelah itu, mobilnya dia curi dan dia melarikan diri ke Colorado. Setelah beberapa saat, setelah Ed merasa udah tenang, dia ini balik lagi ke California dan pergi ke kantor polisi. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, karena dia ini sering ke bar yang dinamai Bar Jury Room itu tadi, dia kan ada beberapa polisi yang dia kenal ya, toh. Dia ke kantor polisi bilang, "Saya sebenarnya merupakan pembunuh berantai, waktu nyetir bis juga beberapa mahasiswi, mama juga saya bunuh." Polisi-polisi yang kenal sama Ed awalnya itu nggak percaya. Guyonanmu kayaknya berlebihan ya. Jangan guyonan kayak gitu. Tapi semakin didengar, ternyata apa yang disampaikan sama Ed ini terkesan kayak nyata gitu. Sehingga polisi coba menginvestigasi, dan ternyata yang disampaikan sama Ed itu beneran terjadi, alias dia ini nggak bohong. Sehingga Ed ini ditangkap oleh kepolisian California. Akhirnya kasusnya ini langsung dibawa ke pengadilan, dan di pengadilan yang disampaikan sama Ed itu kayak gini. Sebenarnya saat dulu saya membunuh hewan-hewan itu asik. Lalu setelah itu saya dipenjara, saya dibebaskan lagi. Dan saat saya membunuh para mahasiswi, itu asik banget Pak. Karena pertama kalinya saya membunuh seorang manusia. Saya perkosa, asik Pak. Tapi saya baru nyadar sebenarnya saya memiliki rasa dendam dan juga marah kepada mama saya. Dan setelah saya membunuh mama saya, semua ini nggak asik lagi Pak. Kayaknya nggak ada lagi tujuan lain yang perlu saya capai. Sehingga ya udah, saya menyerahkan diri saya ke kantor polisi. Ini yang disampaikan Ed di pengadilan. Saat sidang dia bilang kayak gitu, bayangkan. Sehingga pada tanggal 7 Mei 1973, Ed ini didakwa atas 8 tuduhan, alias 8 pembunuhan, dan diakibatkan itu dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Dan sebenarnya Ed ini meminta hukuman mati, tapi ini nggak diterima sama pengadilan. Dan juga ada kalanya dia itu sempat mencoba untuk membunuh dirinya sendiri, tapi untungnya ini semua dicegah oleh petugas penjara. Nah, ini kenapa aku bilang untungnya? Karena mereka perlu merasakan gimana rasanya tidak bisa melakukan hal-hal yang pingin mereka lakukan. Tapi tentunya di satu sisi aku juga merasa jangan sampai penjaranya itu bagus banget. Di musim dingin anget, di musim panas ada AC. Ojo ngono. Tentunya namanya penjara harusnya itu benar-benar kayak sebatas mencukupi kebutuhan, tapi juga nggak bisa bunuh diri. Karena menurutku itu sangat-sangat menyiksa menurutku.
Dan akhirnya pada tanggal 8 November 1973, dia ini dinyatakan benar-benar bersalah dan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Dan sebenarnya berulang kali, bahkan di tahun 2015 dan di tahun 2024, Ed ini pernah meminta untuk pembebasan bersyarat karena kesehatannya itu udah tidak baik katanya. Katanya dia itu udah sering kali kena stroke, dan dengan alasan itu dia minta dibebaskan sebenarnya. Tapi untungnya ditolak semua. Rasa no kon. Ya, untungnya ditolak. By the way, ini sedikit foto Ed di tahun 2011 sama 2019. Masih hidup hingga tahun 2025. Dan dikabarkan katanya kondisinya sekarang itu harus menggunakan kursi roda, dia juga menderita diabetes, stroke, dan juga penyakit jantung koroner. Dan kata pihak yang berwenang, dia itu bilang kalau Ed ini masih hidup dan bahkan masih bisa mengajukan pembebasan bersyarat di tahun 2031. Yo, 6 tahun lagi. Yo kalau hidup dan iya kalau diterima. Ya itu kan punya hak, tapi bukan berarti pasti dibebaskan ya toh. Nah, jadi cerita kali ini sampai di sini, dan kalau kita dengar cerita kali ini sebenarnya Ed ini benar-benar dilahirkan dalam kondisi yang sangat tidak baik. Papa mamanya juga nggak harmonis. Waktu itu teman-temannya juga nggak diajarin gimana caranya bisa bergaul dengan teman yang berbeda. Udah gitu, dia sendiri nggak pernah mendapatkan mungkin edukasi gimana caranya bermain dengan hewan ataupun bergaul dengan orang meskipun dia sendiri berbeda gitu. Tapi gimana pun juga, apa yang dilakukan sama Ed ini sama sekali nggak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan. Karena gimana pun juga, yang namanya manusia itu nggak punya hak untuk menghakimi manusia lain. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Mungkin ini karena kejadiannya tahun 1960-an, menurutku lebih kejam. Dan aku paling shock itu yang dengarkan bagian apa yang dia lakukan kepada mamanya sendiri. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video